Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Perencanaan Arsitektur Perusahaan Praktikum dari kelas I1. Kami ingin mempresentasikan hasil kami dengan nama perusahaan CV Malika Jaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sindal Fatih dengan NIM akhir 095. Saya bersama dengan teman-teman saya M. Bimo Bayu Baguskara dengan NIM akhir 049, Billy Alexander dengan NIM akhir 039, Vina Nismatin dengan NIM akhir 033, dan Alma Alia dengan NIM akhir 023. Untuk yang pertama, nama perusahaan yang kami ambil adalah CV Malika Jaya, di mana bidang bisnisnya adalah penjualan tangga aluminium, tangga PLN, dan sebagainya. Untuk struktur organisasinya sendiri, yang paling atas ada owner, lalu di bawah owner ada finance, content team, operasional, lalu di bawah operasional ada customer service. Selanjutnya untuk sumber daya TI yang telah dimiliki dan digunakan, jadi di Marika Jaya ini menggunakan perangkat lunak software di mana menggunakan bCloud, lalu perangkat kerasnya sendiri hardware-nya yaitu komputer dan server, lalu ada aplikasi dan platform digitalnya yaitu Google My Business, lalu ada platform e-commerce-nya Shopee dan Tokopedia. Lalu untuk manajemen sumber daya manusianya, SDM terkait IT TI-nya, proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan. Lalu ada keamanan dan kepatuhan, di mana di dalam keamanan dan kepatuhan ini ada seleksi berdasarkan karakter, lalu untuk penempatan SDM yang tepat. Lalu untuk yang keempat ada rencana organisasi untuk pengembangan sistem informasi komputerisasi, di mana organisasi ini memilih ERP untuk fokus dalam pengembangan sistem informasi terkomputasi. Lalu untuk mendukung tercapainya tujuan bisnis yang jangka panjang ini, kita memiliki rencana dan keinginan pengembangan sistem informasi. Lalu untuk lingkup arsitektur teknologi informasi yang akan dikembangkan itu, organisasi berfokus pada pengembangan arsitektur teknologi yang dapat menunjang pengelolaan rantai pasokannya. Lalu untuk yang pada tiganya, pengukuran kesuksesan pengembangan arsitektur TI-nya, organisasi juga sedang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi baru dalam arsitektur TI mereka, khususnya dalam penerapan ERP. Lalu untuk manajemen perubahan dan adopsi teknologi, dalam pengelola perubahan adopsi teknologi baru ini, organisasi berencana untuk memastikan pelatihan, melakukan uji coba, dan melakukan pendekatan terhadap dalam mengintegrasikan teknologi baru. Untuk proses bisnis yang akan ditingkatkan, salah satu proses bisnis yang ditingkatkan melalui sistem informasi terkomputasi ini itu adalah proses pemesanan. Untuk proses pemesanan yang ada saat ini itu baik untuk eceran maupun grosir akan difasilitasi dengan pilihan pembayaran yang fleksibel termasuk pesan transfer kirim, pesan sampai ekspedisi transfer kirim, pesan DP sampai ekspedisi transfer kirim. Oke, selanjutnya pada tahap implementasi konkret di sini yang pertama ada tahap preliminary. Jadi fase ini adalah tahap persiapan untuk memberikan gambaran kondisi CV Malika Jaya saat ini atau baseline-nya. Lalu untuk enterprise arsitektur yang sudah ada saat ini, CV Malika Jaya sendiri belum memiliki enterprise arsitektur sehingga kami membangunnya dari nol. Di sini dapat dilihat value chain-nya yaitu ada main activities dan juga support activities. Untuk main activities-nya ada sales, lalu ada logistik dan juga customer service. Lalu selanjutnya ada support activities yaitu ada marketing, warehouse dan juga financial management. Dan selanjutnya di sini ada SWOT analysis untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman pada sistem di CV Malika Jaya. Di sini dapat dilihat untuk strength-nya, yaitu pada activity finance sudah menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu BCloud. Lalu produk yang ditawarkan juga memiliki kualitas yang sangat bagus, dengan pengalaman hingga 14 tahun dalam bisnis tangga. Lalu juga memiliki relasi dekat dengan pemerintah dan juga swasta untuk permintaan yang besar. Untuk Wiktusa sendiri yaitu belum memiliki informasi sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, lalu beberapa bisnis proses juga masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif. Lalu untuk opportunities-nya sendiri, keunggulan Malika Jaya dalam bidang teknologi bisa membuat proses bisnis menjadi lebih efisien sehingga unggul dari kompetitor-kompetitornya. Untuk Trisha sendiri, kurangnya inovasi sehingga bisa membuat perusahaannya kalah bersaing dengan kompetitornya. Lalu selanjutnya, requirement management. Di sini dapat dilihat pengiriman pada segi pengiriman di sini isunya yaitu keterlambatan akibat komunikasi tidak efisien,
pada customer service, transparansi data perlu ditingkatkan lagi. Lalu pada warehouse, stok masih dikelola dengan manual menggunakan Excel, lalu controllingnya data bisnis masih belum bisa diakses secara real time. Lalu selanjutnya ada BMC SIS, di sini dapat dilihat kondisi SIS saat ini di fase A yaitu Architecture Vision. Di sini pengembangan sistem ERP dan integrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional yaitu ada mencakup modul manufaktur, keuangan, pengadaan SDM, penjualan, layanan pelanggan dan juga integrasi e-commerce. Visinya yaitu sistem informasi dan integrasi untuk efisiensi operasional dan misinya yaitu mengurangi waktu produksi dan pengiriman, meminimalkan kesalahan manual, serta meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan secara real time. Untuk rencana proyeknya sendiri yaitu direncanakan selama 6 bulan. Lalu untuk prinsip dan tujuannya yaitu prinsipnya efisiensi, inovasi berkelanjutan, dan juga transparansi dengan tujuan agar dapat mengiriman lebih cepat, biaya operasional berkurang 15%, serta integrasi secara e-commerce. Lalu di sini untuk arsitektur prinsipalnya ada modularitas, keamanan, fleksibilitas, dan juga integrasi. Selanjutnya untuk Taylor frameworknya di sini menggunakan metodologi TOGAF dengan fokus pada bisnis dan application architecture serta penggunaan tools seperti Picloud. Lalu untuk stakeholder requirement-nya yaitu ada pemilik bisnis, tim produksi, layanan pelanggan, dan juga tim keuangan. Jadi selanjutnya ada baseline dan juga target arsitektur. Di sini baseline-nya yaitu proses bisnisnya masih dilaksanakan secara manual seperti pemesanan dan juga marketing. Ini dapat dilihat proses bisnisnya masih menggunakan masih face to face dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Jadi masih belum menggunakan integrasi dengan ERP. Lalu targetnya sendiri, kami akan mengusulkan menggunakan ERP otomatis dengan integrasi e-commerce, peningkatan efisiensi produksi, distribusi, dan juga layanan pelanggan. Oke, terus selanjutnya di sini dapat dilihat BMC targetnya di sini mulai menerapkan ERP yang otomatis dengan integrasi dengan e-commerce dan juga sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan juga layanan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase B, di mana fase B ini membahas bisnis arsitektur. Nah, CV Malika Jaya ini memiliki target yaitu pemesanan otomatis, di mana pemesanan ini itu dimulai customer itu memasukkan informasi pembelian, setelah itu melakukan pembayaran. Nah, di web itu akan dilakukan konfirmasi pembayaran. Setelah itu admin akan menerima pesan, setelah itu mengonfirmasi pesanan dan setelah itu menghubungi pihak gudang. Dan pihak gudang akan melakukan packing pesanan, menghubungi kurir. Setelah itu kurir menerima barang dan memproses pengiriman. Customer itu menerima barang dan pesanan selesai. Selanjutnya ialah proses pemesanan, di mana proses pemesanan dimulai tim operasional itu menyediakan data penjualan. Setelah itu data ini akan dikirimkan ke tim konten. Nah, setelah itu tim konten akan menentukan tujuan dan menganalisis data penjualan. Setelah menganalisis, tim konten akan menentukan ide strategi dan akan dikirim ide strategi tersebut kepada owner. Nah, di sini bisa dicek kalau misal owner itu menyetujui, maka akan langsung memilih platform untuk melakukan pengiklanan. Tetapi kalau misal owner ini merasa kurang dengan ide, maka eh, tim konten akan menentukan ide kembali yang sudah direvisi. Setelah memilih platform periklanan, tim konten akan memperbaharui data pada website. Setelah memperbarui data pada website, maka tim konten akan memperbarui data pada platform. Ada 4 stakeholder yang terlibat di sini. Selanjutnya ialah gap analysis dari proses saat ini dengan targetnya, di mana gap analisisnya menghasilkan bahwa saat ini sistem pada bisnis masih menggunakan manual. Nah, di sistem saat ini juga kurangnya ada integrasi.
Dan juga sistem saat ini itu kurangnya otomatisasi. Selanjutnya kurangnya visibilitas stok. Selain itu, adanya ketidakefisienan dalam penanganan pesanan. Baik, berikut ialah SWOT dari proses yang baru, di mana CV Malika Jaya itu memiliki information system yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Selain itu, pemilik dapat melihat informasi perusahaan secara real time dimanapun dan kapanpun. Dan ada beberapa kelemahan seperti sistem keamanan cyber belum direncanakan dengan matang. Selain itu, kelemahannya ialah masih one man show, di mana belum dapat berjalan sendiri karena untuk mengotomatisasi sebuah perusahaan perlu merombak bisnis yang di luar ranah kita. Tapi ada beberapa keuntungan seperti Malika Jaya itu memiliki keunggulan dalam bidang teknologi, bisa membuat proses bisnis menjadi lebih efisien sehingga unggul dari kompetitor lainnya. Selain itu, ada beberapa ancaman seperti eh, le- sistem itu masih lemah terhadap serangan cybersecurity dan juga sistem ini masih baru, di mana sistem ini itu membutuhkan banyak trial and error untuk diterapkan pada perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fase C, yaitu Information System Arsitektur, yang di mana pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data arsitektur dan juga application arsitektur. Yang pertama untuk baseline data arsitekturnya berupa katalog data. Kemudian pada bagian Business Process and Data Entities Relationship Table, jadi pada proses bisnis sales itu terdapat entitas data pelanggan dan juga entitas data produk. Kemudian eh, ini adalah relationship antara entitas dan juga fungsi bisnis. Oke, selanjutnya adalah terkait data class and process business relationship table. Jadi ini terkait data class dan juga business process. Oke, selanjutnya adalah terkait target data arsitektur. Di sini bisa dilihat pada CDM di sini. eh, Laporan keuangan pembayaran ini itu terkait dengan banyak laporan keuangan, tapi laporan keuangan terkait dengan satu pembayaran. Nah, untuk pemesanan ini itu bisa dilakukan beberapa kali pembayaran, bisa melakukan cicilan, tapi satu kali pembayaran itu hanya untuk satu pemesanan. Lalu eh, pemesanan ini, customer ini terkait dengan pemesanan dan juga customer ini bisa menerima layanan dari customer service atau many to many. Lalu pemesanan ke produk ini juga many to many. Jadi satu pemesanan bisa banyak produk, satu produk bisa eh, pada banyak pemesanan. Lalu satu produk ini bisa menerima banyak pengiriman, tapi satu pengiriman itu satu produk. Lalu supplier ini bisa menyuplai banyak produk, tapi satu produk ini disuplai oleh satu supplier. Hal yang sama eh, dijelaskan juga pada di PDM. Lalu selanjutnya adalah pada CRUD target atau pada proses bisnis dan class. Jadi di sini sudah mulai ganti. Selanjutnya adalah CRUD target untuk function dan juga entity. Lalu untuk identifikasi sistem dan subsistem setelah menerapkan sistem ERP, lalu untuk rancangan aplikasi sendiri, di sini kami merancang aplikasi bernama Sistem Informasi Malika Jaya dengan modul CRM, Inventory, Sales, Delivery Management, Accounting, Purchase, Reporting, and Analytics. Dan untuk komponen aplikasi logikalnya dijelaskan seperti berikut. Lalu untuk aplikasi fiskalnya ini bisa dilihat di sini, dan di sini adalah application interaction matrix. Jadi interaksi dari eh, antar sistem yang ada di sistem informasi CV Malika Jaya pada setiap modulnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase D, di mana fase D ini membahas tentang teknologi arsitektur. Nah, di software itu di CV Malika Jaya saat ini itu masih menggunakan Windows 10, di mana target kita itu mengupgrade Windows menjadi Windows 11. Selain itu di DBMS itu di saat ini masih menggunakan bCloud dan kita akan memigrasi menjadi cloud DBMS. Selanjutnya untuk aplikasi CRM dan penjualan itu saat ini CV Malika Jaya itu masih menggunakan Google My Business dan juga Shopee Tokopedia. Nah, kita akan mengganti menggunakan ERP CRM dan Sales Module. Untuk browser masih tetap menggunakan Google
Chrome atau Firefox. Untuk spreadsheet, untuk data itu masih menggunakan Microsoft Excel dan kita akan mengganti menggunakan ERP reporting module. Selanjutnya untuk hardware, CV Malika Jaya itu tidak memiliki hardware sama sekali. Jadi kita akan menambahkan Intel Xeon dengan 64 GB RAM dan SSD. Selanjutnya, PC untuk karyawan itu menggunakan Intel Core i3 HDD 500 GB. Nah, kita akan mengganti PC dengan Intel Core i5 dengan SSD dan 1 TB storage. Selanjutnya, printer menggunakan inkjet printer dan kita akan mengganti menggunakan laserjet. Selanjutnya untuk switch, saat ini TV Malika Jaya itu tidak memiliki switch sama sekali. Jadi kita akan menambahkan 24 port gigabit Ethernet untuk implementasi jaringan lokal yang lebih stabil. Selanjutnya untuk router, saat ini CV Malika Jaya itu tidak memiliki router sama sekali. Jadi kita akan menambahkan router 4 port gigabit Ethernet dual band untuk manajemen jaringan dan akses internet lebih stabil. Selanjutnya untuk jaringan, kita akan membuat topologi jaringan dengan switch yang di tengah sebagai pusat dan juga terhubung dengan server. Jadi kita akan membuat 3 PC dengan 1 printer dan juga cloud yang terhubung di switch. Jadi di fase E ini basically cuma menyimpulkan doang dari fase B, fase Bravo, fase Charlie, dan fase Delta yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Karena yang bisnis, jadi ada baseline, ada target, di antaranya itu adalah gapnya. Jadi secara garis besarnya kita ini cuma mau pindah dari yang awalnya manual menuju cloud. Jadi target itu nanti semua akan berkaitan dengan cloud. Yang kedua adalah data. Data ini dibahas di fase Charlie tadi, fase C. Nah, awalnya manual, awalnya offline, sekarang jadi digital. Ya, ini aplikasi secara garis besar juga sama, data pelanggan dikelola secara manual. Sekarang targetnya modul CRM. Kemudian lanjutnya adalah teknologi. Teknologi ini fase fase D. Sebelumnya menggunakan Windows 10, sekarang menggunakan Windows 11 karena masalah security dan lain-lain lebih bagus. Kemudian hardware-nya awalnya mencakup server dengan virtual shell PC i3 HDD, sekarang i5 SSD. Nah, jadi di diagram Ultimate ini ceritanya begini. Yang paling atas adalah owner. Dia yang paling berkuasa. Semua harus lapor ke owner. Bawahnya owner ada internal, ada customer, dan ada bagian eksternal. Jadi menurut di gambaran kami, eksternal adalah pihak ketiga yang logistik. Jadi terkadang TV Malika Jaya itu mengirim, tapi nggak menggunakan armadanya dia sendiri. Tapi dia itu menggunakan armadanya orang lain. Itu yang kami sebut dengan pihak ketiga. Internal itu adalah pegawainya CV Malika Jaya, ada bagian customer service, admin gudang, marketing, logistik, finance team. Di bawahnya adalah sales, warehouse, customer service, financial management, marketing, logistik. Itu adalah fungsi bisnis dari desain kami. Di dalamnya fungsi bisnis itu ada proses bisnis. Bisa dilihat itu. Nah, kemudian di bawahnya kuning-kuning itu ada biru-biru. Biru-biru itu adalah application service. Jadi di aplikasi kami ada modulnya. Seperti yang tadi di fase D sudah dijelaskan ada modulnya. Modulnya tertulis di sekian ini. Sales modul, house modul, customer modul, financial modul, marketing modul, logistik modul. Mereka semua itu terintegrasi dari sistem informasi Malika Jaya. Sistem informasi Malika Jaya ini dalam gambaran kami adalah suatu program ERP. Jadi satu kesatuan mereka punya anak sales modul, bisa warehouse, bisa customer service, bisa itu dan lain-lain. Di bawahnya warna hijau Windows Technology Service. Maksudnya kita menggunakan operating system Windows. Kemudian kita menggunakan cloud-nya menggunakan PaaS, Platform as a Service. Kita menggunakan Alibaba Cloud. Kenapa menggunakan Alibaba Cloud? Karena kami barusan belajar di Micro Credential bahwa Alibaba yang terbaik di kelasnya. Caranya adalah Alibaba Platform dulu, kemudian dibawa oleh Alibaba Infrastructure. Alibaba Infrastructure ini menyediakan Malika Jaya Database. Database ini akan dikonversi dari database mentah yang warna hijau itu menjadi bahasa aplikasi, menjadi warna biru. Nah, kemudian yang akan menyuplai sistem informasi Malika Jaya itu. Oke, sekian presentasi dari kami.
Saya mohon maaf bila ada salah kurang dan bahasa apapun itu, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih.